Kembali lagi di Insert Pagi dan berikutnya kita akan melihat nih informasi dari Ayudhya Pasha yang menunggangi kuda meskipun mungkin bisa dibilang bukan remaja lagi gitu ya, tapi memang piawai loh menunggangi kuda juga. Ya memang bukan remaja lagi ya, baik kita akan melihat seorang Mbak Ayudhya Pasha naik kuda bukan naik sepeda. Karena memang dia ngomongnya begitu kalau Mbak Ayudhya Pasha ya, tertata sekali. Kita akan melihat dan ini juga akan menjadi informasi terakhir kita pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Insert Pagi. Yes, dan jangan lupa nanti kita akan kembali di Insert Siang jam 11.30 dan Insert Today jam 3 sore hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Silakan Mbak Ayudhya Pasha. Halo pemirsa Insert, saya Ayudhya Pasha. Kali ini sedang bertugas di acara Equestrian Champions League 2020 untuk menyaksikan final dari seri keempat yang sudah berlangsung sejak pertengahan Juli lalu, seri ketiga dan seri keempat. Dan sebelumnya kita akan lihat bersama-sama bagaimana persiapan pemanasan kuda dan para atlet sebelum mereka bertanding pada kelas tertinggi yaitu elit dengan ketinggian 140 cm. Ayo kita ikutan. Di usianya yang menginjak 56 tahun, bukan menjadi halangan bagi seorang Ayudhya Pasha untuk dapat menjalankan hal baru di hidupnya. Salah satunya adalah menonton pertandingan olahraga berkuda. She don't mess around saying things that she don't mean. She don't keep you guessing. She comes out clear and clean. She'll tell you what she wants. Tak hanya menyaksikan pertandingan kejuaraan berkuda dengan tajuk Equestrian Champions League saja, tapi ibu dua orang anak ini juga mencoba untuk dapat terjun langsung dan merasakan bagaimana sensasi olahraga berkuda ini. Setelah tadi menyaksikan keseruan dari pertandingan Equestrian Champions League, sekarang rasanya pengen nyobain gimana sih rasanya berkuda. Ya, saya mulai dengan menggunakan sepatunya dulu. She don't like the city. She loves the countryside. Pak, ini namanya apa? Force jump? Namanya chaps. Hah? Chaps. Chats. Iya, Ya. chaps untuk Ini untuk keamanan ya? di betis. Di betis supaya Supaya nyaman. supaya nyaman pada waktu mengundang. Karena takut tergesekan ya. Gesek dengan kulit sama kulit kan jadi licin. Karena sadel itu kan kulit. Gitu. Setelah memakai peralatan lengkap untuk menunggang kuda, Ayudhya Pasha pun siap untuk dapat mencoba olahraga yang dikenal sebagai olahraga elit ini. Tapi sebelum memulai, ditemani oleh sang instruktur, Ayudhya Pasha terlebih dahulu berkenalan dengan kuda yang akan ditungganginya. Nah, setelah melengkapi tubuh dengan helm dan sepatu yang benar, sekarang saatnya kita mencoba untuk naik kuda. Nah, Pak Michael, mau tanya dulu, ini kuda yang mau saya naikin namanya siapa? Namanya Hercules. Kuda umur 5 tahun. Dia jenisnya kuda G. Kuda G itu crossing kuda lokal dengan kuda thoroughbred Australia atau Indonesia. Oke. Jantan berarti ya, karena Hercules. Ya Jantan. betul. Oke, nanti ajarin ya gimana mulai dari cara naiknya, Ya. cara memandu kudanya. Baik. Ya, oke. Dan kita Baik. akan menuju kemana nih Pak Michael? Kita akan ke indoor ya. indoor. arena. Dari Ya, sini? Dari sini kita menuju indoor. Menuju dengan kudanya. Betul. Oke. She's got me guessing about a present. Gonna be her birthday soon. But a 4-star dinner ain't no real big winner, cause she likes to eat at the Greasy Spoon. Flowers ain't a thing, it's too early for a ring. Oi, terima kasih Hercules, menyenangkan sekali jalan-jalan dengan Hercules. Terima kasih ya Pak Michael, udah dibantuin dan nyobain rasanya. Ternyata memang keseimbangan dan kesamaan jiwa, kesamaan hati itu menjadi penting, dan kedua keberanian dan ketenangan. Meskipun terhitung baru mencoba olahraga berkuda, namun bagi wanita kelahiran Makassar ini, berkuda adalah olahraga yang unik. Dan tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari dirinya akan kembali mencoba olahraga yang satu ini. Iya, kalau ada kesempatan,
Kenapa enggak? Karena ini olahraga menurut saya sangat unik, sangat menarik, di mana perlu ada persatuan jiwa di antara makhluk yang berbeda dan bagaimana menyamakan hati ini dengan bahasa yang tidak sama. Jadi itu baru tantangan pertama ya. Tantangan berikutnya tentu skill bagaimana mengendalikan si kuda itu sendiri. Ya seperti tadi misalnya pengalamannya ketika dia mendengar suara, dia langsung mau melompat. Kalau saya panik, kudanya akan makin panik. Terus tadi Pak Michael juga memberikan satu cara, duduk kita harus tegak dan ditarik ke belakang. Supaya kudanya merasa bahwa saya tenang, saya tidak khawatir. Dari cara duduk kita, kuda pun bisa tahu bagaimana perasaan yang menunggangi. Ya pemirsa, inilah akhir daripada perjumpaan kita. Mulai dari kita tadi menyaksikan pertandingan di Equestrian Champions League 2020 sampai dengan nyobain kuda. Ya, silakan yang mau belajar berkuda. Rasanya ini sesuatu yang menarik dan yang terpenting adalah biarpun di pandemi terus berolahraga.